Poin yang keempat, kenali karakter pasanganmu. Ini yang saya bilang tadi, kita titik beratkan. Laki-laki selalu pakai akal. Akal tuh begini, masalah, solusi, masalah, solusi. Perempuan pakai perasaan. Perasaan itu direnungin dulu, baru solusi. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak di sini tentu bisa difikirkan dan saya yakin kita sejalan. Misal kita masuk ke toko baju, kemudian bapak-bapak lihat baju A, ini baju nih, bagus. Tanya masnya, mas ada ini gak? Ada. Baik, warna putih, warna putih. Begitu kita tanya, di gudang, habis stoknya. Kira-kira bapak-bapak di sini terima atau enggak? Hah? Terima nggak kalau misalnya orang masnya bilang tokonya sudah nggak ada stoknya mas? Kita terima ya? Terima nggak? Mana suaranya orang Bali nih? Saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab dulu. Sebentar ibu-ibu. Kita laki-laki sudah biasa kalau oh ini nggak ada mas stoknya, sudah. Pak mau lihat yang lain enggak? Iya boleh. Kita biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu beli baju cocok warnanya, pas lihat ukurannya nggak ada. Pasti ibu bilang, coba cek dulu di gudang mas. Kenapa nggak ada? Kapan ada? Saya ambil nomor teleponnya ya, panjang ceritanya tuh. Ini karakter namanya. Sekarang begini, bapak ibu janjian nih, pergi restoran suami istri. Anggaplah lagi pacaran, pergi berdua suami istri. Janjian di restoran A, pas tiba tutup restorannya. Bapak-bapak pasti masalah, solusi. Tutup mah, udah kita cari restoran lain ya. Begitu nggak? Ibu-ibu nggak, sebentar mas, saya tanya dulu kenapa tutup. Turun dia nanya, kenapa tutup? Kenapa? Habis. Kok habis? Biasanya jam sekian, panjang tuh ceritanya. Ngobrol dulu. Ini namanya perasaan. Yang ini akal, ini perasaan. Memang begitu. Memang begitu. Jadi makanya kalau ibu-ibu bisa dengan perasaannya, kalau tidak dapat barang yang dia inginkan, bisa 2 hari kepikiran. Bapak-bapak sudah lupa. Contoh yang lain. Kalau misalnya ada 2 orang suami istri lagi bertengkar. Ini ribut-ributan di SMS. Saya biasa begitu. Saya pernah ditelepon suami istri sampai saya pusing juga dengarnya. Telepon saya, ini Ustaz. So, over-overan nomor telepon. Ini apa ini? Saya tutup teleponnya langsung gitu. Ribut bertengkar. Ternyata sering SMS-SMS-an ini bertengkar. Baiklah. Bapak ibu sekarang kalau ada orang yang bertengkar suami istri, kemudian saling marah-marahin di SMS. Bapak-bapak di sini saya sangat yakin, kalau sudah baca emosi memang, tapi dihapus gak SMS-nya? Jawab jujur. Bapak-bapak sekarang kalau lagi masalah sama istrinya, kemudian ada SMS yang tidak enak, kita sudah baca, dihapus gak SMS-nya? Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar, hapus gak SMS rumahnya? Itu masalahnya. Itu sampai 1 tahun masih disimpan. Ini lagi enak sama suaminya, lagi enak-enak sama suaminya. Kamu dulu pernah bilang begini, suaminya sudah lupa. Kapan? Ini buktinya. Ini karena perasaan. Suami dia pikir masalah jalan keluar, masalah jalan keluar. Itu laki-laki. Perempuan enggak, perasaan dulu. Dan itu direnungi dulu lama, baru kemudian jalan keluar. Makanya di sini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dia pemimpin itu butuh cepat. Masalah solusi. Apa masalah solusi? Jalan keluarnya apa? Dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Karena lama direnungin sama dia dulu. Bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar, gitu kan? Jadi memang sudah seperti itu. Nah, mengenali karakter pasangan penting. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu tuh kena pakai perasaan, dia suka kalau ditelepon. Nah, jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka ditelepon. Jadi kalau ibu-ibu sering telepon, dia marah. Karena bagi dia, ini lagi kerja, urusan kerjaan. Kalau ibu nggak ada urusan, lagi masak dimatiin kompornya kalau orang telepon bicara. Kalau bapak-bapak tidak begitu. Nah, imbangin ini sekarang, imbangin ya. Cara untuk mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya. Artinya, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk telepon.
gimana kabar? Baik sayang. Ini kita ucapin kata-kata yang baik. Oh ya, dia sudah merasa diperhatikan. Udah cukup. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak itu pakai akal. Dia nggak suka diganggu kalau lagi kerja. Dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangan ya. Oh kalau tidak angkat telepon berarti lagi bicara sama perempuan lain nih. Ya. Atau lagi sibuk nih, atau lagi apa. Sudahlah, sangka baik aja. Karena kata Nabi SAW, seburuk-buruk ya, seburuk-buruk pernyataan adalah sangka baik, sangka buruk. Seburuk-buruk, sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk. Gak bisa, kita disuruh sangka baik. Sampai kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Cari alasan baik untuk saudaramu muslim. Pernah ada sahabat janjian sama sahabat yang lain, kemudian sahabat ini rupanya terlambat nih. Yang satu nih yang nunggu sudah gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya Rasulullah janjian, belum datang. Kata Nabi SAW, carikan alasan positif untuk saudaramu. Mungkin macet, mungkin telat, mungkin sakit, mungkin banyak, cari alasan. Harusnya begitu. Jadi kalau ada, kita telepon, pasangan gak angkat, oh mungkin dia masih sibuk. Sudahlah, baca Al-Quran, berzikir, cari aktivitas. Jangan sangka buruk. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Gitu kan? Harus kenali karakter pasangan. Imbangin karakter itu, kita akan bahagia. Ya. Harus diimbangin. Jadi bapak-bapak harus bawa beberapa saat di perasaan. Ya. Dan ingat, ibu perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek suka dibicandai. Ya. Misal gini, Umar bin Khattab bilang apa? Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang mencari mangsa. Di luar rumah, sholat, antar jenazah, jihad, laki-laki, jantan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak kecil. Bapak-bapak harus pulang rumah, udah lain ceritanya di rumah nih. Buang semua itu utang, pekerjaan di luar rumah, sekarang urusan bercanda sama istri. Lupain semuanya, gitu kan. Sampai Umar mengatakan, kami kalau pulang rumah kami seperti anak kecil. Memang sudah begitu, harusnya. Sampai kata Nabi SAW, 3 hal yang tidak masuk hal sia-sia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, atau mengurus kuda jihadnya, ya. Seseorang yang mencari nafkah jalan Allah, dan suami istri yang sedang bercanda. Biarpun berjam-jam itu enggak sia-sia, pahala di sisi Allah. Saking pentingnya bercumbuan, bercanda, saling menghibur dalam Islam itu dibolehkan. Tidak masuk hal sia-sia. Ini penting digaris bawahi ya. Makanya harus diketahui teman-teman sekalian tentang masalah ini. Jadi kenali karakter pasangan, kita akan bahagia.